Oh ya, aku ada bahasan. Apa? Apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya, Apa kita pertanyaannya? kita udah dekat itu berapa lama? Kita deket, Bukan. bukan. Kita itu deket udah dari lama banget ya rasanya. 2000 mulai deket itu 2016 kayaknya. 2015. Itu mulai ketemu kembali. Iya, mulai ketemunya lagi 2015. Kalau kita hitung sampai sekarang, Kita hitung sampai sekarang. tapi dikurangi sama waktu putus. Nah, berapa? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Enggak, Berapa kalau itu? misalnya waktu putusnya 2 tahun berarti 2015 sampai 2016 sampai 2020 4 tahun. Dari tahun 2022 sampai 2024 berarti. Iya. 6 tahun. Emang kita ada komunikasi 2022? Bukan Enggak juga 2023 sih. ya? Waktu kita udah nggak komunikasi itu kan 6 bulan setelah itu komunikasi lagi. Iya sih. Berarti kalau misalnya dihitung-hitung udah 5 tahun lebih ya? Bisa jadi. 5 tahun lebih. What is the Kalau question? menurut kamu nih ya, apakah ada satu momen kita itu kayak nggak ada bahasan lagi buat komunikasi, maksudnya kayak ngerti nggak sih, kita nggak ada lagi nih bahasan apa yang untuk diobrolin lagi gitu, walaupun setiap hari kita ketemu kalau lagi libur ya. Kayaknya nggak ada bahasan kita tuh selalu ada, Beb. Banyak aja yang mau dibahas, bahkan kita bisa teleponan sampai berjam-jam. Nah itu bedanya. Hah? Tapi kalau misalnya dalam rumah tangga bagi punya anak nanti, nah kalau punya anak nanti ya, kita harus membahas banyak, Beb. Kita harus komunikasi sama anak, kita harus mengajarkan sesuatu sama anak. Tentu kita kan mungkin ada planning tertentu kan, kayak misalnya nih ada kurikulum tertentu apa yang harus kita ajarkan sama anak dalam kurun usia berapa tahun, berapa bulan, kayak gitu kan. Nah tapi permasalahannya adalah kebanyakan orang tua dia itu hanya stuck obrolin tentang rumah tangganya aja, obrolin tentang misalnya nih gimana caranya kita menghasilkan menghasilkan keuangan dari keran kedua, keran ketiga, ngerti nggak sih, kayak misalnya passive income kayak gitu. Terus juga kita misalnya ngobrolin tentang anak, udah stucknya di sana, tapi nggak pernah ngobrolin tentang bagaimana hubungan kita, ngerti nggak sih? Jadi lebih deep talk-nya tuh ke hubungan, kebanyakan yang sudah menjadi orang tua tuh jadi miss di sana gitu. Ya tapi Beb, kalau misalnya dalam rumah tangga nggak ada masalah, sebenarnya kataku wajar-wajar aja nggak ada bahasan tentang hubungan kita. Kenapa? Misalnya kita nggak ada masalah, aku lurus-lurus aja, kamu lurus-lurus aja. Terus apa yang mau dibahas? Buat deep talk itu apa? Nggak ada masalah di hubungan kita. Jika ada masalah baru ada obrolan. Misal kamu bikin masalah, misalnya kamu masalahnya adalah kamu pergi sama teman tanpa izin. Itu bakal terjadi perdebatan hebat buat membahas itu. Nah baru tuh kita setelah berdebat emosional baru deep talk lagi, lempeng lagi. Maksudnya untuk problem solvingnya. Iya, habis itu udah selesai lagi. Makanya kalau kamu berharap deep talk itu deep talk tentang hubungan antara kamu dan aku sebagai suami istri, itu kan tergantung masalahnya nanti. Kalau datar-datar aja paling ya nggak ada obrolan apa-apa, Beb. Nah, tapi andaikan ada obrolan misalnya, paling ya, Beb, kan minggu ini kamu libur, kita staycation yuk, paling itu, kita liburan. Jadi kita membuat chemistry dengan cara yang lain, tanpa ada deep talk, kita langsung main, terus tidur di hotel, terus pillow talk, ngobrol di kasur, aku hari ini begini, aku hari itu, kan deep talk juga namanya. Iya, itu pun deep talk. Nah kalau menurut kamu perlu ada evaluasi tentang hubungan kita aja nggak? Evaluasinya apakah lebih general ataukah kayak misalnya diperlukan untuk khususnya gitu? Nah kalau evaluasi seperti yang aku bilang tadi, Beb, evaluasi itu ada jika ada masalah, karena perlu dievaluasi. Nah evaluasi agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, makanya dievaluasi. Atau kita membuat
keputusan atau peraturan baru di dalam rumah tangga kita misalnya. Nah, karena itu peraturan baru, kamu harus membuat evaluasinya. Nah, dalam seminggu ini peraturan seperti ini gimana? Kamu nyaman nggak dengan peraturan ini? Enggak, begini. Kan itu evaluasi. Deep talk juga itu, mengarah ke deep talk juga. Begitupun aku nanti, jika aku nggak nyaman ya, aku mau ganti. Ini kayaknya kurang pas kalau seperti ini. Kita harus ganti begini. Bisa. Berarti menurut kamu evaluasi itu ada ketika kita berdua sama-sama sedang Pasti, ada masalah gitu. pasti itu terjadi. Karena nggak mungkin kan kita baik-baik aja tidak ada masalah. Aku sebagai suami melakukan yang terbaik sebagai suami, melakukan yang terbaik sebagai ayah, kamu juga melakukan yang terbaik sebagai ibu dan istri misalnya. Apa yang mau dievaluasi? Orang datar-datar senang-senang aja kok dengan gaya-gaya yang seperti itu. Tentu yang kita terapkan itu adalah yang terbaik ya. Maksudnya itu kita menerapkan rules yang terbaik di rumah tangga kita. Yang terbaik buat anak seperti apa, yang terbaik buat kamu dan aku seperti apa, yang terbaik buat kamu sama anak bagaimana, aku sama anak bagaimana, yang terbaik buat kita di rumah seperti apa, atau di rumah ibu seperti apa, atau di rumah orang tuaku di kampung seperti apa. Itu kan ada rules tertentu sebenarnya. Menurut kamu tanggapan atau pemikiran aku terhadap rumah tangga kita itu penting nggak sih? Atau kamu hanya membuat kamu sebagai center aja gitu? Nah, kalau pikiran kamu itu penting, Beb, karena terkadang cara berpikir perempuan sama cara berpikir laki-laki berbeda. Nah, dari perbedaan itu kita nyari kesamaan, terus dari perbedaan itu nanti kita temukan, kita mencoba menyamakan perbedaan itu. Tapi jika perbedaan itu tidak bisa disamakan misalnya, ya udah kita tetap dengan perbedaan tersebut, tetapi kita pastikan tidak ada yang dirugikan dengan perbedaan itu. Contohnya Mas Hape. Ya, mazhab aku kan Enggak, iya aku tahu kamu maksudnya bermazhabnya itu lebih ke Ahlussunnah kan, ya kan? iya kan aku tuh kalau kamu mazhab ceritanya, aku lebih suka salafi. Tapi kan ujung-ujungnya kan kita jadi menyamakan persepsi terhadap manhaj yang kita pilih gitu loh. Iya. Dari gaya sholat, fikih gitu. Iya, maksudnya kan diskusi itu penting ya supaya kita mencari titik tengah. Tapi masalahnya dari awal kamu tuh udah kayak memaksa aku untuk berubah. Ya karena salah. Kan kamu yang menganggap salah kan. Kamu ngelihat misalnya dari dalil bidah. Kamu bilang kalau bid'atin dolalatan kan. Enggak, iya. Bahwa Perdebatan waktu itu udah waktu pas aku masih wirid yang itu. Iya. Yang itu. Iya, kan. waktu wirid bekas-bekas pesantren lah. Iya itu. Nah, tapi wiridnya yang kayak gitu ya, mengarahnya ke sana ya. Nah, aku bilang, ini nggak bisa dipakai ini, aku bilang. Terus kita berdebat. Nah, dari perdebatan itu kesimpulannya apa? Nggak ada di hadis. Nggak ada di hadis, terus berarti lebih condong ke pendapat aku. Nah, dengan perdebatan seperti itu, kamu harus ngikut aku jadinya, karena kamu nggak bisa bantah secara logis. Maksudnya secara dalil. Secara dalil, mau secara logis, mau secara apa, terserah lah. Pokoknya kamu nggak bisa bantah. Nah, karena tidak bisa bantah, sederhana aja, Web. Kalau diantara kita tidak bisa bantah, maka kita diem, ikutin yang orang yang membantah itu. Sederhana loh. Nah itu dia. Ya harus begitu. Awalnya tuh aku tuh nggak yang apa harus ada dalil Quran atau hadis gitu awalnya. Tapi kalau misalnya sekarang ya aku udah ngeliat ternyata sejarahnya ada aja nih yang dari bawahnya tabiat ngerti nggak sih? Aku awal-awal juga enggak, Web. Hanya saya kan aku ikut kajian terus circle aku waktu kuliah D3 dulu. Orang-orang yang taat semua, Alfian, Aidil ya, orang-orang yang baik-baik semua lah gitu. Sehingga kita tuh ke-trigger gitu, Bu, supaya menjadi lebih baik. Kita sholat jamaah bareng, terus kakinya nempel, tangannya begini. Iya, terus pas aku inget pas di Borma, kamu kan nemenin aku belanja. Terus aku ngeliat gaya sholat kamu kayak gini. Apa sih namanya? Tahiyatnya. Telunjuknya gerak-gerak. Telunjuknya gerak-gerak dan aku tahu itu dalilnya sahih. Yang telunjuknya gerak sama yang telunjuknya dari awal udah berdiri. Nah, itu sahih, aku tahu. Terus pas aku ini kan, wah nih orang bakal poligami nggak ya? Karena aku takut, maksudnya ngerti nggak sih? Aku kayak anti banget ke masalah itu. Walid nak Dewi boleh. Nah, tapi pas waktu aku lihat kayak gimana tanggapan kamu terhadap dari poligami dan lain-lain, aku udah yakin maksudnya kamu nggak akan kayak gitu. Jadi kamu pelajari secara keseluruhan, tapi kamu juga punya perspektif sendiri gitu kan ya sih? Ya, aku lebih suka gaya Nabi Muhammad aja, Pak. Nabi Muhammad tuh
ternyata orang yang setia ternyata. Gitu. Kan yang pertama dari Khadijah dulu. Iya, benar. Dan ternyata dari istri yang kedua sampai ke apa? Ke berapa ya? Istri kedua, istri pertama doang. Enggak, kan istri pertama tuh kan sampai Khadijah meninggal. Kemudian sebenarnya Nabi itu nggak mau poligami. Emang nggak kepikiran buat poligami? Emang nggak mau juga. Tapi Entah. ternyata ada dalil yang turun dari Tuhan kan. Ya, aku nggak tahu ya. Entah karena tidak ada dalil, makanya Nabi nggak poligami ketika Khadijah masih hidup, atau memang Nabi nggak ingin. Beda loh antara menurut itu. kamu sih, menurut aku sih nggak kepikiran. Karena apa? Pada saat itu kan Nabi jatuhnya berujlah terus kan. Iya, iya maksudnya gini. Beruzlah. Nah, beruzlah nggak maksudnya gini nih. Aku nggak tahu itu dalil poligami turunnya pas kapan. Ya. Siapa tahu Nabi poligami ketika dalil itu sudah turun. Dalilnya emang waktu itu ketika sudah turun, ketika dalil turun, Tuhan itu niatnya itu untuk menyenangkan hati Nabi kan. Enggak, lain beda. Yang untuk menyenangkan itu, yang biar Nabi nggak galau terus itu loh. Itu dalil bukan poligami, Beb. Itu dalil tentang itu tuh pasca meninggalnya anak-anak Nabi. Anak Nabi yang mana? Ibrahim. Iya, meninggal anak-anak Nabi. Itu tuh Nabi dihibur dengan turunnya satu dalil. Itu anak-anak yang dari istri keberapa? Aku lupa entah anak apa cucu gitu. Anak kayaknya. Kayaknya nggak mungkin deh anak. Anak. Terus masuk Islamnya jin Ifrit. Sumpah dihibur. Oh iya masuk Islamnya jin itu aku tahu. Nabi sedih karena pokoknya sedih pasca meninggal anaknya apa cucunya gitu, anaknya. Menurut aku Khadijah. Kita cek lagi aja ya. Antara anaknya atau Khadijah ya. Tapi menurut aku itu Khadijah. Setahu sejarah. Terus masuk Islamnya jin Ifrit. Pokoknya ada hiburan, tapi bukan dalil tentang poligami, Beb. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi aja. Iya. Nah, maksud aku tuh gini nih. Jika dalil poligami itu turun ketika Nabi Muhammad masih bersama Khadijah, barangkali pada saat itu diperintahkan buat poligami, kita nggak tahu. Bisa jadi, tapi maksudnya tuh keimanannya kayak ketika Nabi Ismail itu disuruh dipotong ya, dikurbanin ya, kayak gitu ya maksudnya ya. Potong apa masih ngerti aku maksudnya? Maksudnya ketika Nabi Ibrahim waktu itu baru ketemu lagi nih sama Ismail kan, pas sudah besar ya, udah lumayan besar. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kurban. Maksudnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya kita lihat kayak nggak butuh, tapi bisa jadi kan kalau Tuhan kan punya hak prerogatifnya sendiri. Iya, konteksnya beda. Konteksnya banyak sebenarnya. Tapi kenapa bahasanya ke sini? Tadi bahasan tentang hubungan kita pribadi, terus kenapa? Ya nggak tahu, kan aku ingat pas lagi di Burma, kataku yang dari sana. Tapi untungnya Tapi kayaknya kalau bahasan tentang agama kayaknya terpisah deh. Kayaknya nggak kurang seru kalau kita bahas satu video. Nah, mukanya emang kita ngobrol kayak gini. Emang aku nggak bisa kalau misalnya ngobrol terus tiba-tiba harus diubah-ubah kan ya sih. Ya kalau nggak ngobrol ngalir aja gitu. Ya tapi kita kemana? yang satu belum selesai udah pindah ke part yang lain. Kalau yang lain nih, kita balik lagi ke masalah komunikasi berarti ya. Nah, kalau misalnya komunikasi yang lain itu banyak kan kalau udah nikah. Itu tuh mereka malah nggak ada obrolan. Ketika mereka misalnya lagi di luar nih, kafe atau kemana, karena mereka tuh menganggap di rumah aja tuh tiap hari ketemu terus mau ngobrolin apa aja, ngobrolin apa lagi kayak gitu. Ya. Nah, kalau kamu pertanyaan ke sana, Beb, yang pertama kondisi menguntungkan aku. Kenapa? LDR? Iya, karena pekerjaan menuntut kita ketemu 1 kali seminggu. Kerjaan yang pertama, yang kedua. Salah satu yang menguntungkan hubungan kita satu lagi adalah aku suka ngomong. Aku pun. Nah, artinya mau kayak gimana pun pasti aku ngomong. Iya, aku ngerti. Artinya mau nggak akan ada habisnya gitu. Sebenarnya yang menguntungkan selanjutnya karena kamu tuh kayak nggak main game sih kayaknya. Nggak main game, nggak ngerokok, nggak nongkrong, nggak geng-geng motor, nggak konvoy-konvoyan. Kalau ada motor makanya ada motor nggak sih? Nggak juga. Aku di rumah ada motor nggak pernah jalan. Ada 4 motor di rumah nggak pernah aku pakai jalan. Aku pakai buat apa coba? Kontrol Tiara rumah sakit. Kontrol Tiara ke rumah sakit Bukit Tinggi sama Solo. Aku pakai buat beli obat Tiara. Aku kepake buat beli sesuatu yang diperlukan di rumah. Aku nggak pernah pergi main pakai motor, Bay. Buat ke sawah. Aku nggak pernah ke ladang. Aku nggak pernah pergi huru hara pakai motor, nggak pernah. Selama di kampung ya nggak pernah.
Ya, kalau menurut aku itu karena emang kamu sayang bensin aja. Bukan. Apa? Bensin kan diisiin di orang tua waktu itu. Oh iya sih. Dari disediain mobil ada, motor ada. Kalau mau tinggal pakai aja. Duit aku ada. Tabungan aku banyak waktu itu. Iya. Ada duitnya. Cuma aku aja yang kayak gini enggak. Kan kamu tahu sendiri aku kurang suka jalan-jalan gitu sebenarnya. Kamu kurang suka jalan-jalan karena emang introvert aja sih. Aku lebih suka kayak gini, kita ngobrol, ngelakuin hal-hal yang kreativitasnya lebih, membuat kreativitas kita tuh lebih tinggi, meningkat. tahu Misalnya aku jualan. suka mau jualan, mau bikin video seperti ini, Ya, atau tapi aku pernah loh nanya ke orang tua kamu ya begitu ya. Pokoknya intinya dari pembahasan itu kayaknya orang tua kamu tuh lebih bangga kalau kamu tuh bisnis. Ngerti nggak? bisa jadi. Tapi orang tua juga ngelarang keluar dari ini, Dari LG. dari LG. Kalau Nah, menurut aku ngelarang karena takutnya bisnisnya belum terlalu lancar. ya, tapi dari situ aku jadi punya pikiran baru, Beb. Kata papaku begini, kalau bisa jangan keluar. Kalau mau bisnis juga mau mulai, suruh aja orang, kerjain orang dulu. Nah, kan kalau orang nggak dicek. Ya makanya dimonitor lah. Nah, maksud papaku kan benar itu. Coba bangun dulu, tapi kerjain orang dulu. Nanti baru kita pelan-pelan. Kalau udah meningkat, udah nggak terurus misalnya, aku harus berhenti bekerja, baru keluar. Aku nangkapnya di situ. Tapi kalau masalah bisnis aku bisa-bisa aja sih buat anda. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Makanya kita harus ke situ. Kayak gini, Beb. Kan aku bilang waktu itu, kalau aku tetap bekerja seperti ini, 70% waktuku habis di sana. Hanya 30% waktuku buat kamu. Itu pun analisanya belum detail. Kalau kita detailin lagi misalnya, 30% waktuku habis buat tidur. 40% waktuku habis buat kerja. Cuma 20% waktuku buat kamu, Beb. Cuma 20% waktuku di rumah. Kenapa tidur harus dihitung dong? Coba satu hari tidur 8 jam. 8 jam itu artinya 1/3 dari 24 jam. Iya, aku tahu. Nah, kalau umur aku 50 tahun misalnya nih, atau 100 tahun lah umurku misalnya, Iya, tinggal dikali aja 20%. dibagi dikurangi 30%. 20 tahun dong. Bukan lah, 33 tahun dong. Kok 33? 33 tahun waktuku udah aku pakai buat tidur. Oh iya, maksudnya untuk keluarga kamu kalau misalnya dari 100 tahun berarti cuma 20 tahun doang. Nah, sisa 36 sampai 37 tahun buat keluarga. Nah, itu pun dibagi 40% buat kerjaan. 40%-nya berapa? Bagi dah 30, 40-an, 45 berarti. Sisalah 15 sampai 17%. 17% itu lah waktuku buat di rumah. Sayang nggak sih waktuku di situ? Makanya kita berbisnis, kita bisa bareng bersama. Kita bisa Tiap hari ketemu. Tiap hari, terus kita bisa menyaksikan perkembangannya secara detail. Ya. Ini aku udah keskip 5 hari, set tiba-tiba udah 5 hari. Udah beda. Iya, aku tahu. Tuh, makanya aku kekeh, yuk kita mulai bangun lagi bisnis, supaya aku bisa keluar dari perusahaan dan kita fokus ke bisnis kita itu. Nah, caranya kita harus ada bisnis yang tanpa kita gerak tapi dapat duit, kontrakan, oke. Itu kan tanpa menyita waktu kita sebenarnya. Artinya waktu kita bisa dipakai buat yang lain, tapi pendapatan ada terus gitu, kontrakan. Tapi ada pendapatan bisnis yang menyita waktu kita, seperti kreativitas, seperti jualan. Kamu suka jualan lagi misalnya, atau jualan live online misalnya, semuanya. Aku tuh pengen jual toko kelontong tuh. Ya nggak apa-apa. Yang penting duit masuk sekarang tuh. Sekarang itu gini, Pak. Dulu tuh aku berpikir, ya udahlah hidup begini doang. Artinya, ya Iya. Bu, terserah lah mau kerja apa aja, yang penting dia bisa hidup aja. Iya. Apapun pekerjaannya. Kan kita ini di dunia hanya melanjutkan hidup, ya. Sampai pada saat ajal menjemput. Nah, untuk melanjutkan hidup itu butuh apa? Butuh duit. Butuh uang buat makan, butuh uang buat berlindung, butuh uang buat membesarkan anak. Butuh ini doang. Apakah butuh S1, S2, S3? Sebenarnya butuh juga sih. Tapi bukan primer di sini. Iya.
mau dia sekolah atau tidak ini bisa didapatkan. Bisa, Tapi tapi mau perbedaannya adalah ketika dia nanti mengembangkan keluarganya, misalnya kamu sebagai pemimpin rumah tangga, kamu nggak ada background pendidikan. Nah, Iya, itu bahaya banget. iya maksud Iya aku kan? tuh kalau sekedar hanya melanjutkan kehidupan Beb, tanpa kuliah bisa. Tetapi hebatnya, Nggak ada nilai. iya, tetapi hidup ini tidak hanya sekedar yang penting gue sekarang hidup, besok mikirin, kan gak itu doang. Iya. Kita harus mikirin ada yang harus kita didik, ada yang harus kita besarkan, ada yang harus kita bagi. Kalau penulis buku dia harus ada yang harus dibagi, terus dia mati, bukunya tetap dibaca sama orang pikiran-pikirannya. Kan lebih luas lagi. Nah, menulis buku apakah bisa SMA? Bisa aja SMA. Bisa. Tapi kalau dibuat presentasinya misalnya Nggak akan 10 anak dengar. Kalau misalnya dibuat presentasinya 10 orang yang lulusan SMA dengan 10 orang yang lulusan kuliah, lebih banyak yang bisa nulis yang orang kuliah daripada orang SMA. Paling SMA 1-2. Kalau kuliah udah pasti 70 sampai 80%-nya. Ya 7 atau 8 orang. Dan juga penulisnya misalnya dari anak SMA sih kalau menurut aku susah dilihat sih. Nah, itu baik. Dilirik gitu. Nah, sama balik lagi. Orang yang sukses dengan kuliah lebih banyak daripada orang yang sukses tanpa kuliah. Ada emang orang yang sukses tanpa kuliah, ada, tapi nggak sebanyak orang yang sukses dengan kuliah gitu. Ini normal aja sih, emang faktanya begitu, diapain? Iya. Karena orang kuliah itu dia dibekali dengan cara hidup yang lebih baik, Beb. Bagaimana caranya mendapatkan hidup yang lebih baik? Dia dibekali cara berpikir atau pemahaman seperti itu. Pemahaman dan nilai-nilai yang Iya. bagus ya. Ya, seperti itulah bahasan kita. Sepertinya udah terlalu panjang, Beb. Dan sekarang udah hampir jam 2. Dan podcast kita udah 21 menit. Ini podcast ya? Ya, podcast aja. Emang kamu naruh di mana? Naruh di YouTube, naruh di Spotify, naruh di dua itu. Udah Spotify aja ya, Sekalian. sama YouTube. Oke, Emang ada teman-teman. yang nonton? Bismillah aja. Ini kan salah satu bentuk investasi nih. Investasi di dunia digital. Oke, teman-teman. Sekian. Tadi orang kamu belum opening juga. Mesti tiba-tiba langsung closing. Biarin aja opening mah. Hooknya di situ, tahu hook gak? Enggak. Di TikTok tuh kamu harus punya hook, Beb. Supaya orang itu lebih tertarik melihat konten kamu sampai habis. Oh. Ada hook. Ada jam awalnya. Apa ya, kayak hook namanya di istilah TikTok itu. Jadi enggak yang opening secara resmi gitu ya. Kayak si Deddy Corbuzier ya? Iya, Deddy Corbuzier udah dapat nama. Iya sih. Tapi bukannya dia ini ya bikin manajemen sendiri. Si Ferry Erwani masih nggak sih satu manajemen sama dia? Manajemen aja kayaknya, close the door doang. Tapi dia bertolak belakang banget ya pemikirannya. Aku yakin ya, kayaknya sebentar lagi Ferry Erwani itu bakal ini dikeluarin atau dikeluarin sendiri? Kayaknya. Atau dikeluarin sendiri. Kalau menurut aku Ferry Erwani tanpa close the door juga udah bagus sih. Kayaknya close the door itu supaya konten-kontennya aman aja, Beb. Oh, ini close the door nih, ada Deddy Corbuzier, ada Let Call Tintuler di dalamnya, ada wakil ini, staff ini. Tapi kan sekarang dia udah menurun banget ininya. Kredibilitas di mata publik ya. Iya, maksud aku tuh ya minimal kalau untuk dikriminalisasi agak susah karena close the door nih. Ini manajemennya di bawah naungan Deddy Corbuzier nih. Jadi untuk keamanan gitu. Bisa jadi untuk memperluas juga. Kan kita nggak tahu lah. Oke lah, kita tutup ya. Oke, teman-teman. Ini bahasan yang lompat-lompat, biasa aja dan lompat-lompat. Mungkin kalian juga bisa mencari pesan mana yang pantas dan cocok buat tubuh kalian. Oh, tubuh? Ya artinya badan mereka lah. Oh gitu? Ya iya dong. Bukannya buat ini ya, pemikiran kayak gitu-gitu. Tubuh itu kan ada pikiran juga. Iya, tapi kalau menurut aku tuh lebih meluas sih kalau. Makanya sengaja luas supaya bisa dipakai kemana-mana. Makanya aku bahasain tubuh. Karena kita juga bahas tentang pekerjaan. Kalau pekerjaan aku kira otak doang. Dari situ dulu, butuh fisik juga. Iya, maksudnya tetap butuh tubuh juga gitu. Pokoknya bahasan kami mungkin lompat-lompat dan pakai buat kalian jika itu dibutuhkan oleh tubuh kalian. Mau itu dibutuhkan oleh otak kalian, mau dibutuhkan oleh hati kalian misalnya terhadap pasangan kalian. Whatever, terserah kalian. Mau pakai yang mana. Jadi terima kasih banyak yang telah mendengarkan atau menonton podcast atau video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast atau video berikutnya. Lebay aja.